warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Ramadhani. Saya Panagia Riza Iktita. Kami dari kelas 4 NB jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Sriwijaya. Saat ini kami akan mewawancarai beberapa narasumber mulai dari mahasiswa, pemimpin, dan juga seorang dosen. Nah, pada kesempatan kali ini juga kami akan membahas mengenai pembentukan karakter. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, saya Nisa Ramadhani dari jurusan Administrasi Bisnis. Di sini saya sedang berada di Politeknik Negeri Sriwijaya, tepatnya di English Spot Zone. Saat ini saya sedang bersama kakak siapa nih? Pak Isaful Hamizuddin. Kak Faiz ini dari jurusan dan prodi mana nih? Saya dari jurusan Manajemen Informatika, detailnya di D4 Manajemen Informatika. Oh, dari kampus Sungai Sahang nih kak. Iya, betul. Oke, mungkin kita bakalan ngebahas tentang pembentukan karakter dan saya bakalan tanya nih ke kakak. Boleh. Oke, kita mulai dari pertanyaan ringan dulu nih kak ya. Kayak menurut kakak nih, apa sih pembentukan karakter itu sendiri? Kalau ngebahas tentang pembentukan karakter itu ada dua kata tuh, pembentukan sama karakter. Berarti kalau menurut saya pembentukan karakter itu adalah sebuah proses pembentukan sifat-sifat apa ya? Kalau karakter kan sifat-sifat yang membedakan diri kita dengan yang lain. Berarti kalau pembentukan karakter, pembentukan sifat-sifat dasar untuk menumbuhkan nilai-nilai di dalam diri seseorang gitu loh, Kak. Oke, nah menurut kakak itu sendiri, penting nggak sih pembentukan karakter itu di lingkungan kampus? Kalau bicara tentang penting nggak penting, itu sudah pasti penting ya. Karena apa ya? Mahasiswa itu tuh perlu karakter yang disiplin ya, pertama ya. Disiplin, terus juga kreatif. Masih banyak kayak optimis dan lain-lainnya. Itu sih, Kak. Oke, kalau untuk Kak Faiz itu sendiri, gimana cara kakak ngembangin karakter kakak di lingkungan kampus itu sendiri? Entah itu kakak mengikuti organisasi atau di luar organisasi kampus atau gimana? Jujur kalau ditanya gimana cara saya ngebentuk karakteristik saya itu, saya nggak tahu Mbak. Tapi ada beberapa yang mungkin bisa saya simpulkan di sini. Karena pembentukan karakter itu secara tidak sadar di saya ya, mungkin ada beberapa orang yang berbeda dengan pendapat saya. Kalau dari diri saya, pembentukan karakter di diri saya di lingkungan kampus ya utamanya, itu secara tidak saya sadari. Mungkin saya mendapatnya dari organisasi, terus juga mengikuti lomba. Karena apa? Kenapa mengikuti lomba? Karena di situ otak mulai berpikir untuk menemukan ide-ide yang kreatif. Soalnya lomba yang saya ikuti itu lebih ke arah teknologi ya. Jadi memang bermain dengan logikal gitu. Oke, untuk Kak Faiz itu sendiri banyak mengikuti organisasi dan kegiatan-kegiatan di luar kampus juga nih Kak. Iya. Oke. Ada nggak nih pengalaman yang pernah kakak ikuti selama menjadi mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya nih yang berkaitan dan berpengaruh ke pembentukan karakter kakak itu sendiri? Kalau itu pasti ada sih. Setiap mahasiswa mungkin pasti ada yang bakal kita lewatin waktu pertama kali masuk Politeknik Negeri Sriwijaya, Diksarlin. Itu kan apa ya? Memang dibentuk untuk membentuk karakter kita sebagai dari yang awalnya gap antara anak-anak SMA mau masuk ke kuliah gitu loh. Dengan adanya Diksarlin kita tuh dikenalin ternyata dunia kuliah tuh kayak gini loh. Gimana caranya menghormatin cutting, gimana cara menghormatin dosen gitu. Gimana juga kita harus disiplin ya. Benar. Kalau menurut Kak Faiz itu sendiri, sifat karakter apa sih yang paling penting nih kita sebagai mahasiswa yang harus kita miliki?
kalau ditanya sifat yang paling penting, itu penting semua. Tapi saya bisa mengelompokkan yang harus dimilikin. Ya, yang pertama itu disiplin. Kenapa nih Kak disiplin? Karena mahasiswa itu ya, kalau kita tidak disiplin, bakal banyak yang bakal kerugian buat kita. Pertama, kita kan apalagi di Politeknik Negeri Sriwijaya ini yang menerapkan sistem eh, kalau kita telat tuh kena Kompen. ya kena kompensasi. Kalau Iya. kita disiplin waktu kan kita bakal kena kompen. Terus juga semakin banyak kompen yang kita dapatkan, itu dapat diakumulasikan sehingga mendapatkan surat peringatan kan. Oke. Nah gitu, itu kan sebuah hal yang merugikan. Dan saya disiplin tuh itu Paling penting nih, Kak. paling penting lah. Terus juga yang kedua jujur ya. Jujur tuh bukan, tapi itu tuh sifat sih. Tapi saya bisa, menurut saya kan, Iya. jadi bebas saya mau bilang mau Berpendapat. ya berpendapat. Jujur. Kenapa jujur? Karena ketika kita memiliki sifat jujur, kayaknya aman deh, hidup lebih agak tentram karena nggak ada hal yang ditutup-tutupin. Dari ditakutin Iya, juga nih dengan Kak kalau kita selalu jujur. Betul. Oke, kalau menurut Kakak nih sebagai mahasiswa Poltek, apa sih kelebihan dan kekurangan mahasiswa zaman sekarang ini? Kalau ngebahas kelebihan dan kekurangan mahasiswa zaman sekarang ya, mungkin saya kasih sedikit. Saya nggak tahu banyak, tapi ada satu hal yang saya rasain ya. Iya. Mungkin ini tuh saya nggak tahu generasi sebelumnya gimana, tapi ini nih mungkin generasi sebelumnya nggak pernah ngerasain ini. Tadi pertanyaannya apa? Kelebihan dan kekurangan kan? Nah, kelebihan dari mahasiswa sekarang tuh cepat. Cepat dalam artian gimana nih? Cepat dalam artian gimana ya? Mahasiswa zaman sekarang dengan adanya teknologi yang berkembang, itu serba cepat. Itu yang membuat kita tuh lebih cepat dalam kayak mungkin generasi kita sebelumnya dalam ngebuat sebuah proposal, ya kan? Akses informasi itu lebih cepat. Itu kelebihan zaman sekarang karena didukung oleh tingkat teknologi yang terus berkembang. Dan kedua, itu kekurangannya ketika ada teknologi yang maju, di situ pasti ada dampak negatifnya. Apa dampak negatifnya? Karena kita terbiasa dengan sesuatu yang cepat, sesuatu yang instan, kita sebagai mahasiswa itu malas. Iya. Lebih malas dalam melakukan apapun. Bukan maunya instan, gimana caranya lebih cepat. Akhirnya ngebuat kita itu lebih malas. Karena karena ini tuh dampak dari penggunaan teknologi yang tidak tepat sebenarnya. Itu sih. Oke. Kalau menurut Kakak nih, apa sih perilaku atau sifat seorang mahasiswa yang masih harus diperbaiki nih? Kalau untuk kakak sendiri? Kalau sekarang ya, tadi kan saya udah bilang kekurangan kita di mana. Kekurangan kita kan lebih ke malas itu tidak, dan saya bilang tadi itu dampak dari penggunaan teknologi yang kurang tepat. Untuk hal yang harus diperbaiki. Iya. Hal yang harus diperbaiki ialah penggunaan kita dalam menggunakan teknologi. Gimana? Mungkin lebih tepat lagi ya. Contoh kayak sekarang udah banyak yang artefak intelijen atau AI, biasa kita sebut AI. Kayak ChatGPT, mungkin ada yang tahu Gemini, dan AI generate default lainnya seperti generate image, kayak ada refactor AI, recraft AI dan lain-lainnya. Dan itu semua memang tools itu dibuat untuk membantu kita dalam mempercepat kita dalam memproduksi sesuatu ya kan, meningkatkan produktivitas kita. Tapi kurangnya ketika kita lalai dalam menggunakan hal tersebut, kita
ketika kita lalai, kita tuh jadi nggak bisa apa-apa karena kita udah ketergantungan. Bergantung. Ya, jadi intinya saya apa yang harus diperbaiki yaitu cara penggunaan kita, cara penggunaan teknologi ke arah yang lebih bijak gitu. Oke, mungkin sebelumnya kita udah membahas mengenai tentang pembentukan karakter, gimana pentingnya pembentukan karakter menurut Kak Pais itu sendiri, terus juga kelebihan kekurangan mahasiswa Poltek dan gimana cara memperbaikinya. Nah, terakhir ini gimana sih, apa harapan Kak Pais untuk mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya dalam pembentukan karakter itu sendiri? Dan bagaimana cara Kak Pais itu sendiri berkontribusi dalam pembentukan karakter di lingkungan kampus itu sendiri? Jujur kalau ditanya Harapan. kalau ditanya harapan untuk apa mahasiswa nih, mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya sih, itu pertama kayak yang tadi apa, penggunaan teknologi yang lebih bijak lagi. Yang kedua, disiplin tadi, harapannya lebih disiplin karena saya lihat nggak usah jauh-jauh di kelas saya juga itu ya, di kelas saya juga itu ada beberapa rekan-rekan saya yang masih sering bolos segala macam. Itu harapan saya diperbaiki, Lebih disiplin ya lagi lebih ya. disiplin lagi. Oke, langsung saja mungkin kontribusi yang saya lakukan pertama pelatihan ya di kelas, pelatihan apa ya, algoritma. Kenapa saya bilang algoritma itu penting dalam pembentukan karakter? Ketika menurut saya, ketika pola pikir orang itu sudah benar, cara berpikirnya sudah bagus, karakternya juga bakal bagus. Itu menurut saya. Oke, mungkin itu harapan dan gimana kontribusi kakak buat Politeknik Negeri Sriwijaya itu sendiri. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih untuk Kak Pais atas pengalaman dan sharing kita hari ini. Oke, saya Anissa Ramadhani, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Parage Evita dari kelas 4MB. Di sini saya akan mewawancarai salah satu dosen yaitu Ibu Kety Marita. Nah, beliau ini merupakan dosen di Politeknik Negeri Sriwijaya jurusan Administrasi Bisnis. Halo Bu, selamat siang. Apa Bu? Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Kety karena sudah memberikan kesempatan kepada saya dalam melakukan wawancara mengenai pembentukan karakter Bu. Nah, sebelum kita membahas lebih detail, saya ingin tahu terlebih dahulu Bu, menurut pandangan Ibu sendiri, seberapa penting pembentukan karakter itu bagi mahasiswa? Untuk pembentukan karakter penting sekali bagi mahasiswa, di mana mahasiswa itu akan melihat bagaimana jati diri yang sebenarnya. Karena kalau mereka sudah menginjak ke usia dewasa sebagai mahasiswa, mereka sudah berpikirnya ke depan. Jadi mereka sudah berpikir bagaimana bekerja, bagaimana mendapatkan uang, dan untuk pekerjaan ini sangat penting bagi mereka. Dan selanjutnya tidak hanya itu saja, jadi etika dan kepribadian dari mahasiswa itu dilihat dari karakter masing-masing. Jadi pendidikan karakter itu sangat penting Ya, betul sekali dalam bagi mahasiswa itu sendiri dalam meningkatkan kompetensinya. Ya, betul. Nah, pertanyaan berikutnya Bu, menurut Ibu apa sih pembentukan karakter itu sendiri? Pembentukan karakter itu ada di dalam diri mereka masing-masing ya. Jadi ada ability-nya, bagaimana mereka melihat apakah mereka ini bisa menjadi seorang yang memiliki
kesadaran tinggi, dimana di sini mereka harus mempunyai jiwa seorang pemimpin. Nah, nanti kan di sini kalian sebagai mahasiswa itu pembentukan karakter itu didasarkan dari etika yang sudah kalian pelajari. Misalnya di sini bagaimana cara bersosialisasi dengan teman, dengan dosen. Nah, nanti kalau kalian pembentukan karakternya sudah terbentuk, maka pada saat kalian sudah bekerja itu sudah mulai beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Nah, menurut Ibu nih, karakter apa Bu yang paling penting untuk dimiliki oleh mahasiswa zaman sekarang Bu? Sekarang mahasiswa ini karakter itu ada bermacam-macam ya. Ada karakter yang sifatnya bentuknya seperti strawberry, ada lagi sifatnya yang mahasiswa ini sekarang sudah mengenal yang namanya gadget. Jadi dunia ini sudah terkontaminasi yang namanya gadget. Jadi pembentukan karakter mahasiswa itu masing-masing itu jadi berbeda-beda ya. Jadi mahasiswa itu ada yang sifatnya ekstrovert dan introvert. Nah, dimana di sini yang introvert ini harus kita dekati atau bagaimana kalau misalkan orang yang pendiam itu harus kita ajak ngobrol, jadi biar terbentuk karakternya. Jadi kalau kita biarkan nanti malah mereka menghindar ya, kebanyakan seperti itu mahasiswa. Jadi mahasiswa itu harus mengetahui jati diri yang sebenarnya, apakah ekstrovert maupun introvert. Pertanyaan berikutnya Bu, dalam hal karakter Bu, menurut Ibu apa sih kelebihan dari kekurangan mahasiswa di Polsek ini? Untuk kelebihan dan kekurangan dari mahasiswa ini masing-masing berbeda-beda. Ada yang mahasiswanya kritis, ada yang tertutup. Jadi kalau di kelas itu masing-masing mahasiswa itu berbeda-beda. Jadi pada saat kita mengajar di kelas itu tidak semuanya mahasiswa itu bisa berkomunikasi dengan dosennya. Makanya itu jadi kita bisa lihat mahasiswa yang kita lihat ini apakah introvert, apakah extrovert. Jadi kita harus memahami karakternya. Jadi berbeda-beda ya untuk karakter masing-masing mahasiswa. Jadi hal yang pertama dilakukan itu harus memahami dulu karakter dari mahasiswa. Oke, betul. Kalau kita tidak memahami, kalau kita ajak bicara, kalau kita mengajar itu kita sudah tahu mahasiswa ini seperti ini, kita bisa memberikan komunikasi yang lebih baik, lebih ekstra kepada mahasiswa yang sifatnya tertutup. Baik Bu, di samping kelebihan dan kekurangan tadi, hal apa nih Bu yang harus diperbaiki dengan mahasiswa tersebut? Hal yang harus diperbaiki ya kita tadi, jadi harus mahasiswa itu kebanyakan dari masing-masing itu ada yang kata itu tadi ya introvert, jadi harus kita ajak komunikasi atau teman jangan dibiarkan. Jadi maka kalau dengan adanya komunikasi yang baik, maka mahasiswa tersebut akan berangsur-angsur pulih dari kebiasaan mereka yang sebelumnya pendiam jadi ramah, jadi sering ngobrol ya. Gitu. Jadi intinya komunikasi itu sangat penting dalam pembentukan karakter mahasiswa di Polsek ini. Pertanyaan terakhir Ibu, apa harapan Ibu terkait pembentukan karakter mahasiswa, khususnya mahasiswa di Polsek, dan bagaimana peran dosen dalam mewujudkan harapan tersebut? Ya, karakter dari mahasiswa tadi ya sudah dijelaskan karena setiap dosen mengajar itu berbeda-beda. Jadi makanya di sini pembentukan karakter itu harus diawali dengan pendekatan kata ibu tadi, dengan berkomunikasi yang baik kepada mahasiswa, tidak saling memberikan saran atau kepada mahasiswa agar mahasiswa tersebut karakternya bisa terbentuk tadi dengan komunikasi yang kita lakukan, terutama para dosen ya. Jadi kalau hanya mahasiswanya itu saja yang kita ajak ngobrol, yang lainnya nanti terabaikan. Jadi kalau menurut pembentukan karakter mahasiswa itu harus mahasiswa itu harus kita ajak berkomunikasi
lebih intens lagi agar eh, karakternya terbentuk. Jadi jangan dibiarkan mahasiswa yang Oke, baik Bu, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih atas kesempatan wawancara yang telah Ibu berikan kepada saya. Itu saja dari saya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Pak Regi Eliza Ipita dan rekan saya Anissa Ramadhani. Kami dari kelas 4MB jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Sriwijaya. Di sini kami akan mewawancarai narasumber yaitu Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis tahun 2023 dan juga saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa tahun 2024. Tapi sebelumnya kita perkenalan dulu nih kepada narasumbernya. Oke, langsung aja nih Kak, perkenalan dulu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daniel Grazi. Saya berasal dari jurusan Administrasi Bisnis, Prodi Manajemen Bisnis. Saat ini saya di semester 6. Saat ini juga saya berasal dari organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya, dan di tahun sebelumnya saya menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis periode 2023. Oke, terima kasih ya sebelumnya untuk Kak Daniel telah menyempatkan hadir pada hari ini dan kita bakalan ngebahas mengenai pembentukan karakter. Nah, berbicara tentang pembentukan karakter, pastinya kita semua udah tahu nih, penting banget pembentukan karakter itu bagi seorang mahasiswa. Kira-kira nih, bagaimana pendapat Kak Daniel tentang pentingnya pembentukan karakter bagi seorang mahasiswa itu sendiri? Oke, baik, izin saya menjawab. Pembentukan karakter bagi mahasiswa yang dimana itu bertujuan untuk meningkatkan potensi ataupun membentuk potensi pada mahasiswa yang bertujuan untuk menjadi individu yang berperilaku baik, berhati baik, dan berpikir baik. Oke, penting ya Kak, sangat penting pastinya ya Kak. Nah, sebagai Wakil Ketua BEM sekaligus Ketua HMJ periode yang lalu, apa sih menurut Kakak pembentukan karakter itu? Menurut saya pembentukan karakter itu lebih memperlihatkan identitas di dalam suatu jiwa atau diri, yang dimana untuk bertujuan menjadikan seorang individu itu menjadi lebih baik dan juga mempunyai daya pikir memperbarui dan juga memperasah akhlak serta mental bagi mahasiswa khususnya di Politeknik Negeri Sriwijaya. Oke, kan Kakak sebagai Ketua HMJ dan juga sekarang menjadi wakil, pastinya Kakak memiliki anggota yang berbagai macam karakter nih Kak. Menurut Kakak sendiri, karakter apa nih yang paling penting yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa? Karakter yang paling penting Yang harus kita miliki yaitu karakter profesional. Karena di Politeknik Negeri Sriwijaya ini kita dituntut sebagai pekerja keras, dan juga karakter yang wajib dan juga harusnya dimiliki oleh mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya yaitu yang pertama, karakter yang bertanggung jawab, berperilaku baik, mempunyai mindset yang maju, dan juga profesional. Dan mungkin karakter tersebut bisa menjadi tolak ukur dan juga ini bertujuan untuk bekal mereka di dunia kerja nanti. Oke, itu ya yang harus penting dimiliki oleh seorang mahasiswa, yaitu profesional, terus juga jujur dan bertanggung jawab ya Kak. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya nih Kak buat Kakak. Kakak kan selama menjabat menjadi ketua HMJ nih Kak, pastinya sudah banyak sekali mengenal karakter-karakter daripada masing-masing anggota yang Kakak bimbing atau Kakak bawahi. Nah, kira-kira kelebihan dan kekurangannya Kak dari karakter masing-masing anggota yang Kakak pimpin di organisasi Kakak. Oke, baik. Mungkin ini yang pertanyaan yang sangat ingin saya jawab, di mana jurusan administrasi bisnis ini didominasi oleh banyak perempuan. Jadi wanita perempuan cenderung bergerak secara berkelompok. Mereka tidak bisa bergerak secara individu.
Mungkin itu salah satu kekurangan. Dan juga salah satu kelebihannya, saya rasa untuk perempuan itu mempunyai daya pikir kreatif dan juga maju. Mungkin itu salah satu kekurangan dan juga kelebihan selama saya menjabat sebagai ketua himpunan administrasi bisnis. Oke, nah menurut pandangan kakak nih, aspek apa saja yang perlu diperbaiki oleh mahasiswa di kampus ini, khususnya di jurusan administrasi bisnis, Kak? Baik, aspek yang penting harus diperbaiki, mungkin rasa solidaritas, karena rasa solidaritas itu sangat penting. Di saat apabila kita mempunyai teman yang terpuruk, kita bisa membantu mereka di saat masa-masa kritis, dan juga mereka bisa membantu kita di masa-masa kita kritis. Jadi rasa solidaritas itu sangat dibutuhkan, apalagi apalagi di jurusan administrasi bisnis ini ya Kak. Walaupun kita didominasi oleh kita, kita intinya jangan mau kalah dengan jurusan lain maupun universitas lain. Intinya harus meningkatkan solidaritas. Oke, nah dari pembicaraan yang kita bahas tadi ya, mengenai tentang pentingnya pembentukan karakter, apa itu pembentukan karakter itu sendiri, dan hal-hal serta aspek apa saja yang perlu diperbaiki yang sudah kita bahas sebelumnya. Kira-kira apa harapan kakak terkait dengan pembentukan karakter di kampus ini untuk ke depan? Baik, mungkin harapan untuk pembentukan karakter untuk kedepannya, mungkin mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya ini pentingnya dididik bertanggung jawab, apalagi di masa perkuliahan. Di saat mereka memulai perkuliahan, dia juga harus menyelesaikan perkuliahan mereka. Dan banyak cerita, banyak mahasiswa-mahasiswa yang mengalami DO dan juga stop karena mereka tidak bertanggung jawab atas perkuliahan mereka. Baik, sudah sesi wawancara kita bersama dengan Kak Daniel selaku Ketua HMJ periode lalu dan juga sebagai Wakil Ketua BEM periode sekarang. Baik, mungkin itu saja Kak pertanyaan dari kami, dan terima kasih juga atas kesempatan wawancara yang telah diberikan kepada kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf, dan terima kasih atas kesempatan Kak. Oke teman-teman, itulah tadi sesi wawancara kita mengenai pembentukan karakter bersama narasumber kita Kak Daniel yang sangat luar biasa sekali. Saya Anissa Ramadhani. Saya Pakai G. Zaitita, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi hasil dari wawancara kita pada hari ini mengenai pembentukan karakter. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah berbagi waktu dan pengalaman mereka. Saya harap informasi ini dapat berguna bagi kita semua. Ayo semuanya kita bangun generasi muda yang memiliki karakter baik dan juga berbudi luhur. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.